Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Esti Wulandari, NIM J1A1111928 dari kelas reguler A angkatan 2019. Saya di sini akan membawakan materi mengenai pencegahan stunting. Baik, mungkin langsung saja kita ke materinya. Baik, yang pertama yaitu mengenai pengertian stunting. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata stunting itu sendiri. Stunting itu adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, atau biasa disebut dengan kerdil dari standar usianya atau dari teman-teman seusianya. Stunting dan gizi buruk itu memiliki perbedaan, di mana stunting itu merupakan akibat daripada gizi buruk. Jadi bisa dibilang gizi buruk itu sebagai sebab, sementara stunting itu sebagai akibat. Sebagai contohnya yaitu pada gambar, di mana pada gambar itu terdapat 3 orang anak yang memiliki usia yang sama. Namun 1 orang dari 3 orang anak tersebut memiliki perbedaan tinggi badan atau memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari kedua temannya. Kemudian yaitu epidemiologi stunting, di mana stunting masih tergolong tinggi secara global maupun di Indonesia. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan prevalensi statis sebesar 30,8%, dan pada tahun 2019 survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI menunjukkan penurunan hingga 3,1%. Setelah mengetahui epidemiologi daripada penyakit stunting ini, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab atau faktor penyebab daripada penyakit stunting ini. Yang pertama yaitu pengetahuan ibu yang kurang memadai. Sejak di dalam kandungan, bayi sudah membutuhkan berbagai nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk mencapai ini, ibu harus berada dalam keadaan sehat dan bergizi baik. Jika ibu tidak memiliki pengetahuan akan asupan nutrisi yang baik untuknya dan janin, hal ini akan sulit didapatkan, sehingga bayi dalam kandungan tidak mendapatkan nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya yaitu infeksi berulang atau kronis. Tubuh mendapatkan energi dari asupan makanan. Penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi baik untuk melawan penyakit. Terjadinya infeksi sangat erat kaitannya dengan pengetahuan ibu dalam cara menyiapkan makanan untuk anak dan sanitasi di tempat tinggal. Lalu yang ketiga yaitu sanitasi yang buruk. Sebagai contoh, penggunaan air sumur yang tidak bersih untuk masak atau minum disertai kurangnya ketersediaan kakus merupakan penyebab terbanyak terjadinya infeksi. Hal ini bisa meninggikan risiko anak berulang-ulang menderita diare dan infeksi cacing usus atau cacingan. Dan faktor penyebab terakhir yaitu terbatasnya layanan kesehatan. Faktanya, masih banyak daerah tertinggal di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal, selain untuk memberikan perawatan anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberikan pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil dan anak di masa awal kehidupannya. Sebagai catatan, stunting bukanlah karena genetik, melainkan stunting adalah gangguan yang terjadi karena masalah nutrisi dan faktor lingkungan. Kalaupun ada yang diturunkan dari orang tua ke anak, adalah cara makan dan jenis nutrisi yang dikonsumsi. Nutrisi yang dikonsumsi sangat mempengaruhi pertumbuhan anak. Selanjutnya yaitu mengenai bahaya atau dampak daripada penyakit stunting ini. Stunting pada anak dapat mempengaruhinya dari ia kecil hingga dewasa. Dalam jangka pendek, stunting pada anak menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme tubuh, dan pertumbuhan fisik. Sekilas, proporsi tubuh anak stunting mungkin terlihat normal,
namun kenyataannya ia lebih pendek dari anak-anak seusianya. Seiring dengan bertambahnya usia anak, stunting dapat menyebabkan berbagai macam masalah, di antaranya yaitu kecerdasan anak di bawah rata-rata sehingga prestasi belajarnya tidak bisa maksimal. Yang kedua, sistem imun tubuh anak tidak baik sehingga anak mudah sakit. Dan yang ketiga, anak akan lebih tinggi berisiko menderita penyakit diabetes, penyakit jantung, stroke, dan kanker. Ini terjadi karena anak yang stunting lebih mudah sakit akibat daya tahan tubuhnya rendah. Stunting mengganggu perkembangan fisik dan kemampuan kognitif anak. Setelah mengetahui bahaya atau dampak daripada penyakit stunting ini, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih ciri-ciri daripada penyakit stunting ini. Yang pertama yaitu pertumbuhan melambat, seperti pertumbuhan gigi salah satunya. Yang kedua, wajah anak tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, alami performa yang buruk pada kemampuan fokus dan memori belajar. Yang keempat, berat badan tidak naik, bahkan cenderung menurun. Dan yang kelima, mudah terserang berbagai penyakit. Yang keenam, di usia 8-10 tahun, anak akan menjadi lebih pendiam dan tidak mau melakukan banyak kontak mata dengan orang sekitar. Dan yang ketujuh yaitu perkembangan tubuh anak pun terhambat, seperti telat menstruasi untuk anak perempuan. Selanjutnya yaitu mengenai pencegahan penyakit stunting. Yang pertama yaitu mengonsumsi makanan dengan kandungan nutrisi yang dibutuhkan selama hamil dan selama menyusui. Contohnya yaitu asam folat atau vitamin B. Dapat membantu mencegah terjadinya gangguan pertumbuhan bumbung syaraf dan kecacatan pada otak dan sumsum tulang belakang. Biasanya terdapat dalam sayuran hijau, kacang-kacangan, dan juga jus jeruk. Yang kedua yaitu kalsium. Ini digunakan agar memiliki tulang dan gigi yang kuat. Biasanya terdapat dalam yogurt, susu, dan salmon. Dan yang ketiga yaitu protein. Akan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak selama masa kehamilan. Biasanya terdapat dalam tahu, selai kacang, dan juga telur. Selanjutnya yaitu zat besi, digunakan dalam pembentukan hemoglobin dan biasanya terdapat dalam sayuran seperti bayam, kacang kedelai, dan juga tahu. Lalu yang kedua yaitu memberikan nutrisi yang baik kepada si kecil, seperti memberikan ASI eksklusif dan nutrisi penting lainnya seiring pertumbuhan usia. Yang ketiga yaitu rutin memeriksakan kehamilan serta pertumbuhan dan perkembangan anak setelah lahir. Yang keempat atau yang terakhir yaitu menerapkan pola hidup bersih dan sehat, terutama mencuci tangan sebelum makan serta memiliki sanitasi yang bersih di lingkungan rumah. Baik, saya rasa itulah materi yang bisa saya paparkan mengenai penyakit stunting ini sendiri. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman dan semoga bisa bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.